Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina, mahasiswa STIP Bina Husada Palembang, kelas reguler B. Saya di sini akan mempraktekkan cara strategi pelaksanaan atau SP1 pada pasien halusinasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, saya Perawat Desi yang akan merawat Bapak pada pagi hari ini ya. Baik, Sebelumnya apa boleh kita berbincang-bincang Pak? boleh. Boleh ya. Nama Bapak siapa ya? Nama saya Restu. Biasanya Bapak sering dipanggil siapa sukanya? Restu. Pasti ya. Bapak seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan merawat Bapak pada pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang Pak ya. Apa yang Bapak rasakan pagi ini Pak? Saya merasa dingin, Sus. Bingung kenapa Pak? Tadi ada yang memanggil saya di sana, Sus. Ada yang memanggil Bapak. Sering Bapak mendengar suara-suara itu? Agak sering, Sus. Agak sering ya. Biasanya suaranya muncul kapan ya Pak? Saat saya sedang melamun, Sus. Oh ya, saat Bapak sedang makan ya. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat suara itu muncul? Nggak ada. Nggak ada ya. Eh, Bapak biarkan saja seperti itu. Iya, Sus. Bapak bagaimana kalau kita berbicara tentang suara-suara yang Bapak dengar tadi? Apakah Bapak mau? Boleh. Waktunya kemungkinan sekitar 30 menit ya Pak. Ya. Bapak mau ya di sini atau gimana? Di sini aja, Sus. Baik Bapak, coba jelaskan apa yang dikatakan oleh suara itu. Dia bilang pulang gitu, Sus. Mau pulang-pulang gitu Pak ya. Suaranya laki-laki atau perempuan Pak? Laki-laki, Sus. Laki-laki ya. Kapan Bapak sering mendengar suara itu? Pagi, siang, sama malam, Sus. Pagi, siang, sama malam Pak ya. Ya. Dan setiap hari Bapak mendengarnya. Iya. Dalam sehari itu ingat tidak Bapak berapa kali suara itu muncul? Sering, Sus. Saat saya sedang melamun, suara itu muncul. Berarti sering Pak ya, jadi Iya. saat Bapak sedang melamun suara itu datang ya. Iya, Sus. Sekarang apakah Bapak mendengar suara itu? Tidak, Sus. Tidak ya. Saat Bapak mendengar suara itu, apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak terganggu atau Bapak merasa takut? Bingung, Sus. Bingung ya. Saat Bapak mendengar suara itu, Bapak lihat nggak ada orangnya? Nggak ada, Sus. Nggak ada ya. Bapak, saya mengerti bahwa Bapak mendengar suara itu ada yang memanggil-manggil Bapak. Tapi saya tidak mendengar sama sekali apa yang Bapak dengar. Apalagi tadi Bapak bilang suaranya ada tapi nggak ada wujudnya. Iya, Sus. Nah, berarti Bapak suara itu namanya halusinasi ya Pak. Nah, ada 4 cara Pak ya, cara mengontrol halusinasi. Nanti saya ajarkan satu-satu Pak ya. Yang pertama itu adalah dengan cara menghardik Pak, atau mengusir supaya mengusir suara-suara itu. Nanti Bapak saya ajarkan caranya ya. Iya, Sus. Lalu yang kedua ada dengan cara minum obat. Jadi Bapak harus minum obat teratur. Tapi obatnya nggak boleh putus ya Pak. Iya, Sus. Karena kalau obatnya putus nanti balik lagi halusinasinya atau suara-suaranya. Nah yang ketiga itu dengan cara bercakap-cakap atau mengobrol Pak ya, dengan teman atau dengan siapapun ya. Jadi supaya suara itu tidak muncul. Lalu yang keempat dengan melakukan aktivitas yang terjadwal Pak ya. Nanti dari bangun tidur sampai Bapak tidur lagi, Bapak melakukan aktivitas yang terjadwal. Jadi Bapak tidak ada waktu untuk melamun seperti yang Bapak bilang tadi. Bapak mau saya ajarkan cara mengusir suara tadi? Iya, Sus. Ya, mau ya. Coba sekarang Bapak perhatikan saya ya. Jadi Bapak lihat saya, tangannya letakkan di telinga. Lalu kita pejamkan mata, lalu Bapak katakan
Pergi, kamu tidak minta, kamu suara palsu. Pergi, saya tidak mau dengar. Bisa Pak ya? Bisa sus. Ya bisa. Mengerti ya? Ya sus. Ya, coba sekarang Bapak praktekkan. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Pergi, aku tidak mau dengar. Ya sekali Bapak ya. Coba sekali lagi Pak ya. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Pergi, aku tidak mau dengar. Ya betul, kita sekali Pak ya. Nanti kalau suaranya balik lagi, Bapak bisa menghardik dengan cara itu Pak ya. Ya sus. Iya. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah saya ajarkan cara menghardik atau mengusir suara itu tadi? Senang sus. Senang ya, lega Pak ya? Ya sus. Coba, tadi kan sudah saya jelaskan atau saya sebutkan 4 cara mengontrol halusinasi. Coba Bapak sebutkan, ada apa saja caranya? Yang pertama, dengan cara mengusir suara. Tutup telinga dan bilang, pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Oh ya, betul sekali. Lalu yang kedua, Minum obat. minum obat Pak ya, jadi berarti Bapak harus minum obat yang teratur ya. Ya sus. Kalau yang ketiga? Aktivitas. Yang ketiga itu bercakap-cakap Pak ya. Oh ya Ya, sus. yang ketiga bercakap-cakap, lalu yang keempat baru Beraktivitas sus. beraktivitas ya. Ya. Eh, Bapak tadi sudah saya ajarkan ya cara menghardik. Yang pertama itu ya, Bapak kita masukkan ke jadwal harian Bapak ya. Untuk latihan menghardiknya, Bapak maunya jam berapa kira-kira? Sudah Senin pagi aja sus. Sesudah Senin pagi ya, berarti sekitar jam 10 Pak ya? Iya sus. Iya. Lalu siang Bapak bisanya jam berapa kira-kira? Sekitar jam 4 sore sus. Sekitar jam 4 ya, berarti sesudah asar Pak ya? Iya sus. Baik. Sekitar jam 4 sore Pak ya, nanti Bapak seharinya 2 kali latihan cara menghardiknya ya, biar lebih mahir Pak ya. Dilakukan terus setiap hari, tadi juga sudah saya masukkan jadwalnya ya. Iya sus. Ya, baik. Jadi Bapak, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang cara menghardik halusinasi. Ya. Nah, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi? Nanti saya ajarkan cara yang kedua, Ya. cara minum obat ya. Bapak mau ya? Bapak maunya sekitar jam berapa kira-kira? Pagi seperti ini sus. Oh, tadi seperti ini ya Pak ya. Maunya berbincang-bincang di mana? Di sini atau di mana? Di ruang tengah. Oh, di ruang tengah Bapak ya. Jadi kita besok ketemu lagi Pak ya di jam 10 seperti ini di ruangan tengah ya Pak ya. Iya sus. Nah, baik. Terima kasih Bapak. Iya sus. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.